wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Haji Amin Mukhtar beserta rombongannya. Yang saya hormati dari pimpinan cabang yang saya lihat dari Karawang Timur, dari Majalaya, Cikampek, dari Lemah Abang, Wadas, Kutawaluya, dan juga tentu tuan rumah Rengas Dengklok. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini atas izin dan irada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam kegiatan amal soleh unggul kita semua, khususnya di malam Sabtu yang seperti biasa di Masjid Amal ini diselenggarakan pengajian umum. Dan alhamdulillah pada malam Sabtu ini adalah malam Sabtu kelima yang sudah dirutinkan. Setiap malam Sabtu kelima itu adalah yang mengisi pada pengajian umum ini adalah Al-Ustaz Haji Amin Mukhtar. Dan alhamdulillah dari kesibukan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, memberikan faidah kepada kita semua untuk meningkatkan keilmuan kita dan juga meningkatkan keimanan, ketakwaan, juga perjuangan bersama kita dalam menegakkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, khususnya di Karawang ini. Maka dengan sentuhan-sentuhan keilmuan yang dihadirkan, yang dibawakan oleh Ustaz Amin Mukhtar, yang sudah tidak diragukan lagi tentang keilmuannya, karena beliau adalah merupakan anggota Dewan Hisbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam Bandung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini adalah ikhlas dalam berjamiah. Tentu ikhlas mudah untuk kita ucapkan, tetapi dalam realitasnya ternyata terkadang suka terganggu dengan penyakit-penyakit hati, terutama dengan penyakit-penyakit keduniawian, sehingga terkadang keikhlasan itu terkalahkan dengan kepentingan-kepentingan keduniawian kita semua. Mudah-mudahan nanti insyaallah dikaji oleh Ustaz bagaimana untuk menghadirkan kiat-kiat dalam menghadirkan keikhlasan kita semua, baik dalam berjamiah ataupun juga dalam kehidupan kita bersama, baik di rumah tangga ataupun di masyarakat, yang tentu itu semua juga membutuhkan landasan keikhlasan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami haturkan waktu dan tempat kepada guru kita semua, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Endang Sutarso. Kepada beliau kami haturkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فاتلوها على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada akhina Ustaz dan Sudarso yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Mari kita siapkan perhatian kita, pendengaran kita untuk kita simak sebetul-betulnya apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita semua. Kepada Al-Ustaz Ki Haji Amin Mukhtar, waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbalu min amalin illa ma kana lahu khalisan al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terutama jajaran DKM
Masjid Nurul Amal, begitu juga jajaran Jamiah Persatuan Islam, dari ketua dan jajaran taskil pimpinan daerah Persis beserta otonom di Kabupaten Karawang. Tak lupa pimpinan cabang dan pimpinan jamaah. Begitu pula Bapak Ibu para jamaah yang tetap setia mengawal setiap langkah dakwah demi izzah Islam wal muslimin, terkhusus melalui wadah jamiah baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini di momen langka kajian tiap Jumat malam Sabtu yang kelima, sebagai bagian dari salah satu usaha kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita melalui thalabul ilmi. Semoga pertemuan yang langka ini semakin mempererat ikatan batin kita, menjadi vitamin, nutrisi dan energi dalam merapatkan sabbarisan, memelihara soliditas, terutama dalam merawat setiap langkah dakwah yang dikelola khususnya oleh Jamiah Persatuan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materi kajian seperti yang tadi disampaikan oleh penata acara dan juga telah dipublikasikan di media sosial berkenaan dengan salah satu sifat orang-orang yang beriman yang sederhana untuk diucapkan tetapi cukup mewah untuk diwujudkan, yaitu tentang ikhlas. Kita telah maklum Bapak Ibu, dilihat dari asal muasal bahasa, pembentukan kata ikhlas tidak akan keluar dari makna mulus, makna tulus, murni, tidak tercampur kotoran. Maka antara ikhlas dan khulus atau kholis gitu, secara pengertian bahasa memiliki akar makna yang sama. Sekiranya akar makna bahasa ini menjadi rujukan, lalu kita gunakan dalam bahasa ikhlas karena Allah, berarti orang yang ikhlas itu adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah semata, menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak membuat sekutu atau tidak menghadirkan syarikun di sisi penyembahan terhadap Allah. Inilah di antara latar belakang kenapa surat Al-Ikhlas diberi nama Al-Ikhlas, padahal tidak ada satupun di surat itu kata-kata ikhlas. Suratnya disebut surat ikhlas, tapi tidak ada satupun di surat itu kata ikhlas gitu. Saprak make ikhlas jadi teu ikhlas.
Abdi mah ikhlas gitu, teh ikhlas eta teh Pak. Margi ikhlas mah taranganggo judul ikhlas. Gitu Pak itu teh. Jadi surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas, itulah surat Al-Ikhlas. Maka saprak orang nyebutkan abdi mah ikhlas teh ikhlas. Nah, ini diantara latar belakang kenapa sifat ini diambil dari akar makna yang menunjukkan murni, tulus, tidak tercampur dengan kotoran. Berdasarkan istilah Bapak Ibu, ragam penjelasan para ulama dalam mendefinisikan ikhlas itu banyak. Dari mulai yang sederhana yang dulu kita diajarkan di madrasah, terutama kami di Bandung, pengertian ikhlas terus dipupuk sejak madrasah sampai terus masuk di pesantren Persis hingga sekarang oleh orang tua dan guru kita. Itu sering diingatkan, maka definisi boleh jadi berbeda-beda gitu. Tetapi intinya yang disebut dengan ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata. Dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Memurnikan niatnya dari kotoran yang dapat menodai. Membersihkan niatnya dari virus yang bisa mencederai kemurnian. Itulah inti ikhlas. Sekali lagi, definisinya bisa ragam bahasa, bisa ragam redaksi, baik di ulama tafsir, di ulama hadis saat mensyarah kitab hadis, atau juga di kitab-kitab definisi istilah seperti At-Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani, maupun di kitab At-Ta'arif karya Imam Al-Munawi. Itu bisa beda-beda, tetapi ini intinya. Kalau diilustrasikan oleh para ahli suluk wal adab, seseorang yang ikhlas itu Bapak Ibu ibarat orang yang sedang membersihkan beas, nampi beas. Maka pada saat kita membersihkan beras, di situ kita dapatkan ada kerikil dan batu-batu kecil. Berarti orang yang ikhlas itu bukan berarti orang yang tidak pernah tercampur batu kerikil. Orang yang ikhlas itu tidak berarti dirinya tidak pernah terganggu oleh kesik. Tapi orang yang ikhlas itu dia mampu membersihkan beasna murni dari kerikil dan batu-batu kecil saat ditampi gitu. Eta ikhlas teh. Jadi bisi pajarkeun orang yang mukhlis itu sama sekali gitu teu kaganggu gitu. Siga nu husu nepi ka teu inget nanaon lain gitu. Berarti yang ikhlas itu mengalami gangguan, aya kesik, aya batu-batu kecil, tapi dia selalu berhasil membersihkan. Nikmat beasna teh. Coba tingali Bapak Ibu, lamun orang tuang beas aya kesikan, maka rasa batu lain rasa beas. Tas siga kitu Pak ikhlas tuh Pak. Kalau diibaratkan secara sederhana, maka begitulah keikhlasan menyebabkan beramal itu nikmat.
karena dia melakukan tanpa tercampur kesik. Seperti pulena beas lantaran bersih tina kokotor ketika dikonsumsi. Nikmat gitu. Berat mah berat beramal tuh. Tetapi tidak ada yang memberatkan dia karena dia melakukannya bersih dari kerikil, bersih dari kesik. Maka seberat apapun, itulah yang disebut ikhlas, bukan pada fisiknya tapi pada landasan mabda titik pemberangkatan. Berarti pelaku yang melakukan dengan landasan ikhlas, dia tak mudah menyerah dan tidak akan pernah kecewa. Moal aya di jamiah nu pundungan, rek siga kumaha we cocok teu cocok lantaran ikhlas bakal bertahan. Komo kitu nu ngalungkeun kartu mah moal aya eta mah gitu. Da teu aya di Kawarawang mah. Dikepret seeutik gitu kan. Nepi ka nikmat kepretan teh lantaran karena Allah. Bahkan sakebeung masuk sanu rek nyepret gitu. Rindu dikepret, da ikhlas dikepretna teh. Abdi ge ikhlas nyepretna gitu. Habak teh gitu. Nah itu contoh. Jadi inilah ilustrasi sederhana untuk menggambarkan dan mengukur kita apakah kita ikhlas dan tidak. Eta nikmat henteu gawena. Lamun urang teu nikmat gawena, cekolot capek gawe teu kapake. Hanas ge 1000, ongkos sarua mahal, tenaga sarua loba nu dikaluarkeun, tetapi tidak kita nikmati. Semakin kita mendapatkan amanah tugas, kiloan beuki naik. Tuh mumpung aya Iqbal, kade tidak datang ti Tasik ka Karawang kalaka begang. Gitu kan. Nah, jadi cek bahasa kolot mah teu ngarumas. Apalkan bahasa ngarumas generasi milenial gitu. Jadi dinikmati capekna teh gitu, Pak. Dinikmati sibuknya, semakin sibuk kalakah jadi daging, nambah kiloan. Ini diantara ilustrasi sederhana untuk menggambarkan apa yang disebut dengan ikhlas. Berarti ikhlas bagi seorang aktivis jamaiyah, bagi seorang juru dakwah, bagi mereka yang mengelola jalan kemuliaan izzah Islam, ikhlas bagi dirinya ketika ia mencurahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah. Bahasa orang tua Bandung mah totalitas, full, tidak benjol. Jadi totalitas untuk Allah, tidak setengah-setengah, henteu benjol tapi buleud. Ucapannya, tindakannya, jihadnya, maka untuk Allah semata. Dan berharap kebaikan dari Allah tanpa terganggu oleh hiruk pikuk dunia, tidak terganggu oleh tadi kerikil-kerikil dunia, henteu kaganggu ku remeh temehna dunia, karena dia mengharapkan kebaikan itu dari Allah sebagai zat yang ia tuju. Maka dia tidak akan pernah terganggu dengan tampilan dan sebutan. Tadi sebut ustad nyeri hate, Pak Haji ongkos haji beuki naik, eueuh nu nyebut haji acan. Kitu atanapi kiai umroh. Da karek umroh. Tacan kiai haji kiai umroh.
kaganggu gitu. Jadi saprak batur disebut Pak Haji, urang tadi disebut kaganggu, tetek kesik teh gitu. Atau kita melakukan juga bukan karena pedah jadi ketua RT, sibuk geus pangsiun RT mah hare-hare. Karena kita jadi anggota, karena kita ketua PC, karena kita ketua PJ atau reng-rengan DKM, sibuk totalitas eureun we ti jadi ketua DKM, hare-hare ka masjid, hare-hare ka siar dakwah. Kamari mah da saya yang tanggung jawab untuk kemajuan jamiah totalitas, beres teu kapilih deui jadi ketua RW gitu. Beda deui, nah berarti kaganggu oleh kedudukan dan jabatan. Juga mohon maaf, yang disebut ikhlas tidak terpengaruh apakah jamiah teh maju mundur. Nah cenanya tos 5 tahun anggota Persis Karawang teh ngan sakieu-kieuna gitu. Kaganggu eta teh. Nu asalna tadi jihad jamiah teh karena Allah, pedah seetik wae. Kaganggu kaikhlasan. Seueur anggotana sumangot gitu. Justru seetik kudu sumangot mengarah loba gitu. Begitu geus loba jadi males. Nah itu diantara kaganggu ku jumlah, kaganggu dengan kekayaan, kaganggu dengan pakaya, bukaya, kaganggu ku fasilitas. Begitu tadi can gaduh masjid anu alus mah sarumanget, geus agreng jadi males. Nu asal mah rajin bebersih, dalantaran bersih wae masjidna jadi malas bebersih gitu. Jadi terganggu. Cek bahasa sepuh mah, khususna nu ayeuna aya nungkulan urang siga Ustad Romli Ake sebagai ketua Dewan Hisbah, Ustad Aceng guru dan pimpinan kita, atau Ustad Jae. Naon Pak? Jadi seseorang aktivis jamiah ikhlas dan tidak melakukan itu, maka kerdiri nama moal pilih-pilih keadaan, moal milih medan, medan kering, medan basah, medan teas, medan lembek, sarua, maka bagi dirinya tidak akan mempengaruhi moal ngarobah titik panginditan mabda dan nawaitu tawajuh ilallah. Maka itu contoh yang disebut ikhlas untuk aktivis jamiah, untuk dai-daiyah, untuk para mujahid. Jadi moal kaganggu. Adapun engke LPJ itu mah beda deui. Begitu pas ngajukeun LPJ ditolak LPJ-na, berarti teu kapake di mata jalema, ada harapan dengan ikhlas mah anger kaanggo ku Allah. Sebab LPJ di dunia itu seberat-beratnya tidak akan membebani, tapi LPJ di mahkamah ilahi walaupun sukses cek mata jelema ketuk palu seru terima satuju Allah nu kawagel gitu. Nah jadi bab LPJ mah urusan pertanggungjawaban administratif, tetapi tidak ada ukuran dengan keikhlasan. Bahkan jangan sampai saprak di LPJ-an jadi teu ikhlas. Saprak ayam musab jadi kaganggu, saprak ayam musda jadi mengkol. Itu yang dimaksud berarti teu ikhlas gitu. Karena aya kesikan, ada kerikil di beras yang akan kita nikmati. Berarti ini yang terakhir karena sudah jam 11. Berdasarkan pemaknaan ini, berarti aktivitas jamiah dakwah seperti Persatuan Islam, dia akan senantiasa menjadi jundullah, prajurit Allah,
secara akidah, secara fikroh pemikiran, dan secara amal. Dia tidak akan pernah menjadi jundu dunia, moal jadi jongos dunia, tidak akan jadi kekesedna dunia, moal jadi prajurit dunia dan kepentingan sesaat. Dia akan setia memegang panji, mengibarkan panji lillah. Dia akan selalu setia dengan mars Allah goyatuna, Allah sebagai tujuan kami, bukan dunia yang menjadi tujuan, bukan kepentingan sesaat yang menjadi target. Tapi lamun aya belut halal diterima gitu. Macul aya belut, rek macul sawah, tidak mengganggu keikhlasan. Tapi saprak aya belut jadi tenyawah. Gitu tetep Pak. Urang teh macul tuh aya belut. Maka urusan tadi amplop dan sebagainya karena bukan tujuan, itu mah infial, side effect. Tapi saprak gara-gara tadi amplopan lantaran unggal macul eueuh belutan jadi teu macul. Tah eta mah beda kaganggu gitu. Punten Pak. Ini oleh Nabi diingatkan. Kenapa yang namanya aktivis jamiah itu harus jundullah, menjadi prajurit Allah, bukan prajurit dunia. Maka Nabi memberikan gambaran, dak yang paling susah ngaganggu keikhlasan mah Bapak Ibu bukan jelema. Da jelema mah misdak, jelema mah wujudna. Tapi inti yang mengganggu keikhlasan mah justru si setan. Nah, oleh Nabi diberi gambaran contoh. Seseorang dia akan menebang sebuah pohon karena dipakai sarana kemusyrikan yang kita sebut dengan syadu dariyah. Tangkal nama kapan teu naon, da moal aya tangkal musyrik. Tapi pohon itu menjadi wasail sarana terciptanya kemusyrikan. Maka dengan semangat yang luar biasa dan gagah berani bagaikan prajurit orang Karawang, maka ditebanglah pohon itu dengan niat lillah agar tidak terwujud kemusyrikan di daerah itu. Begitu tadi dengan semangat membawanya bedaugna ge dalah teu kagok. Begitu rek tadi menebang pohon, datanglah setan. Cek setan teh, keur naon make jeung nebang pohon, geus teu usum musyrik zaman ayeuna mah, kuno eta mah. Pikiran kitu mah eta mah ketinggalan zaman. Geus eueuh kieu we ayeuna mah. Lamun di dinya bener-bener dengan cara menghilangkan pohon ini, sabenerna mah di dinya teh lain hayang ngabersihan musyrik. Didinya mah sebenarnya sirik, kajalma-jalma nu tadi menang lantaran nyembah tangkal, didinya tadi bere. Lain hayang-hayang teuing ngaleungitkeun tatangkala. Nu itu mah bebenangan nyembah kuburan, didinya mah teu. Kieu we ayeuna mah ku di dieu dibere tiap hudang sare dina bantal aya dinar. Siap teu gitu. Tingali Pak. Sakitu ngegedur teu aya sasaha ya. Dialog batin antara kemurnian karena Allah atawa mengko jarum hate karena dunia. Eleh Pak. Deal. Pulang. Besok dibuka bantalna nya.
Si setan jujur bener memegang janji itu. Meren saminggu tiap isuk dibuka aya dinar. Tiap isuk dibuka dinar. Begitu saminggu awal mawadai bedog ku aing dicacag tangkalna sia kitu Pak. Maka begitu datang lagi ke tangkal itu, masih dengan semangat yang sama, ngan jarum hatena geus mengko. Nu tadi mah murni ingin menghilangkan kemusyrikan, nu ieu mah dinar eueuh. Tebaleg si setan itu contoh. Ini diilustrasikan oleh Ustaz Abdurrahman di dalam majalah Risalah. Satu di antara saya lupa lagi tahun 60-an sebagai gambaran tadkiroh bagi kita aktivis. Karena suatu saat kita akan membusung dada, nepuk dada, aing teh gitu. Lamun teu ku uing mah Karawang teh moal maju, tapi tingali kuring nepi ka teu dihormat. Kapan lamun teu ku anak mah Karawang teh moal maju, tapi tingali hormat ka anak nepi ka eueuh nu inget-inget acan. Itu contoh. Tapi da teu aya insyaallah di Karawang mah jamiah mah teu aya. Tah Pak, jadi semangat membara ingin menegakkan kalimatullah, menebang pohon supaya jangan subur kemusyrikan. Begitu nu kadua manggeus urusan dananir darohim. Ini sekali lagi Pak, saya dapatkan kelas sanawiyah memaknai ikhlas yang digambarkan. Ternyata memang ada riwayatnya kejadian ini. Satu di antaranya riwayat Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Baihaqi. Betapa aktivitas atau aktivis jam'iyah dakwah dirinya harus menjadi jundullah. Karena tanpa tekad membaja, tidak menjadi prajurit Allah, tahnu bieu wae oge contohna. Bisa mengkol jarum hate, tujuanna mah anger ka Masjid Nurul Amal ngan hatena nu mengkol. Sama-sama tujuanna kata tangkalan, sama-sama hayang ngabasmi, tapi jadi beda maksudnya gitu. Nah itu diantara yang dimaksud dengan makna ikhlas bagi aktivis jam'iyah dakwah. Maka akan menjadikan dirinya prajurit Allah yang akan tetap setia memegang sumpah sabta marga gitu. Apa Pak? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah sumpah jundullah, sabta marga, sumpah prajurit Allah yang tidak akan pernah bosan untuk terus diingatkan. Rek naon gitu cekolot mah, ari ujang rek naon. Padahal ujang teh gitu sudah mengatakan inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena untuk Allah semata, Tuhan semesta alam. Ta Bapak Ibu, yang kedua ini yang penting, kenapa Nabi mengajarkan doa dari sakaratul maut? Karena terkadang kita gagal di penghujung hidup. Jangan dianggap setan akan berhenti pedah urang ke sakaratul maut. Pan kieu Pak, aya jalmi 70 tahun hidup, dia berhasil menjadi jundullah. Tetapi begitu mau wafat, diantaranya karena sakit yang dia derita, maka dia kaganggu keikhlasan tas setan teh masih kene.
70 tahun setan hampir menyerah. Tidak pernah terganggu itu orang untuk menjadi jundullah, memegang sabta marga prajurit Allah, inna solati. Tapi setan tak akan berputus asa. Masih ada kesempatan di penghujung matangnya disebut jadi su'ul khotimah. Tak jadi 70 tahun sukses, setan eleh, ada celah. Makanya Nabi berdoa dari beratnya sakaratul maut, karena setan tetap akan mengejar. Kuaing cek setan teh hese diganggu, kuaing aya kesempatan tingali saker sakaratul maut nah gitu. Jadi jangan dianggap sakaratul maut mah atuh cing setan aing peperieun unggal poe ngagoda, atuh cing sakaratul maut mah tinggal hos, tinggal maut, cik urang mah tuh antep we gitu. Henteu. Terkadang disitulah setan menang. Makanya aya nu disebut su'ul khotimah, 70 tahun bersih. Maka inilah terkadang Nabi mengatakan, tidak sedikit seseorang yang asalna rek pi surgaeun jadi ka neraka. Padahal tiket surgana tos dicepeng. Begitu di akhirat dia harus mengambil tempat duduknya di neraka. Padahal tiket teh keur dicepeng teh tiket surga. Sekarang sebaliknya, tidak sedikit orang yang asalnya geus nyepeng tiket neraka, ternyata masuk jadi ke surga. Cek orang Karawang sieta mah licik, napi neraka teh jadi surga gitu. Ari urang nu tadi asa rek pi surgaeun si orang neraka. Itu bisa terjadi. Ini yang sekali lagi betapa mewah yang namanya keikhlasan, karena ternyata fasilitas yang Allah berikan pun tekagok gitu. Nah kita mah Pak pada melana gampil, fasilitas hayang mewah tuh di mana, pasti akan berbanding lurus dengan fasilitas yang tersedia. Kemudian kita diingatkan kembali agar selalu memperbaharui keikhlasan. Ketika Allah mengingatkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Kemudian kita diingatkan kembali oleh hadis yang juga sudah sama-sama paham, hafal sejak dulu, khususnya bagi warga Jam'iyah Persis. Hadis ini bukanlah hadis yang asing. Maka dengan ketidakasingan, semoga ini menjadi energi untuk mengukur ikhlas dan tidak kita, terutama di dalam berjam'iyah, yaitu dialog Nabi dengan malaikat Jibril. Selain dialog tentang iman, tentang Islam, Jibril bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab, anta'budallah, Anda beribadah kepada Allah ka'annaka tarohu, seakan-akan Anda melihat Allah. Fa'ilam takun tarohu, sekiranya engkau tak bisa melihat dia, yakinilah fa'innahu yaroka, yakini dia melihat engkau. Makanya Bapak Ibu, tahadis ieu teh khususna kami di Pajagalan, kalau ujian tak pernah diawasi. Tara aya guru ngawasi santri, tulis we di nabor Allahu yarona gitu. Allah melihat kita. Atanapi ustad menyimpen kopiah we wungkul dina meja. Ieu masa prak diawasi ku jelema jadi palinter maling-maling.
Semakin loba pengawasna, beki pinter licikna gitu. Contoh Pak, ieu mah contoh tapi tadi di Karawang masa kieu tingali. Begitu ujian soal pesantren ngepot bujur wae teu meunang. Tapi begitu ujian negeri di bejaan soalna ku guru coba. Emang malaikatna beda. Lamun pangajaran pesantren mah malaikatna malaikat syariah. Lamun keur ujian umum mah malaikatna malaikat konvensional. Eta contoh Pak, ari pelajaran pesantren nepi ka ngepot bujur ge ulah. Tapi begitu pelajaran umum saling bagi pekot cenah asa tong ribut coba. Tapi teu aya di pesantren persis mah. Emang malaikatna beda gitu. Tah Pak, pengajaran kami teh juga gitu Pak. Naon? Tadi awasi yang namanya ujian. Cukup dituliskan hadis yang ini dengan kesimpulan Allahu yarona, Allah melihat kita. Kadang-kadang Ustaz mah simpen we kopea. Itu contoh Pak. Ujian bagi kader jamiah. Kumaha mun teu bisa antep tinggalkeun kajian ngeusan. Begitu distarterkeun kosong kene, da kieu abdi mah ikhlasna. Abdi mah saikhlasna no daripada abdi kudu nanyakeun hasil batur ai meunang angka kudu keur abdi. Kapan eta teh angka siluman? Maknya santri menang rapotna angka siluman gitu. Nah, teh contoh Pak. Jadi itu ditanamkan oleh kepada kami sampai hal-hal yang sifatnya seperti sederhana baru dirasakan kemudian setelah selesai sekolah. Naon maksudna siga kitu? Da teu ngarti harita mah Pak. Berarti Bapak Ibu yang namanya ikhlas mah moal dadakan. Da moal aya jalma nu ikhlas ngadadak. Ikhlas mah kedah didikan. Jadi kudu dibiasakeun. Kudu dididik hayang ikhlas, masa kita harus mendidik diri kita gitu. Contoh lain Pak nih. Ini hadisnya nih ya. Ini yang paling berat Pak. Diingatkan kembali oleh guru kita yang disebut capek gawe teka pake baheula mah teu apal dalilna naon sa. Ternyata ya dalilna gitu. Capek gawe teka pake teh gitu. Nah, saya nggak sempat memasukkan teks Arabnya. Tadi saya bacakan pada muqaddimah dalilna teh. Yaitu innallaha la yaqbalu minal amali illa makana lahu kholison. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dengan dilakukan dengan ikhlas, wabtughiya bihi wajhuhu, dan semata-mata mengharap ridhonya. Saya ulangi, ini teks Arabnya gak sempat dicantumkan. Innallaha la yaqbalu minal amali illa makana lahu kholison. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas, wabtughiya bihi wajhuhu, dan dilakukan karena mengharap ridhonya. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai. Nomor hadis jilid dan halaman boleh jadi beda, tapi paling tidak versi kami di nomor 3140 Sunan An-Nasai. Silahkan nanti dicek kurang lebih teks atau redaksinya. Itulah bahasa orang tua sing lempeng hate tong benjol bisi gawe bisi capek gawe teka pake. Tabaheula mah apal tapi teu apal dalilna. Orang tua seperti itu. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu, yang menjadi ukuran kemuliaan sah dan tidaknya amal, ikhlas.
Maka tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau tidak dididik. Sebab ikhlas bukan dadakan, harus didikan. Ngadidik diri, ngadidik maneh itu orang. Jadi orang nu kudu menghadirkan keikhlasan. Karena ikhlas tak mungkin dihadirkan oleh orang lain. Saat abdi mengalaman, iya latihan di guru iya di Persis. Ujianna kieu apa ujian keikhlasan. Sim kuring duka ya lamun ngagomental sim kuring ayeuna sanggup henteu melampaui siga guru urang. Urang nyenak beberapa contohnya kejadian. Sami Ustaz Suraidi, ini yang paling banyak saya dapatkan. Yang disebut ikhlas berjamiah, kasus yang besar sebetulnya ada 3 yang saya kira pantas. Bahwa yang namanya ikhlas bukan dadakan, harus didikan. Pertama Pak, ieu bab ngaji heula ya. Jadi kalau sekarang ada alat komunikasi memastikan jadwal bisa kontak. Bisa lewat WhatsApp. Terkadang tegaduh nomor aya akun di Facebook, paling tidak aya kolom komentar. Atuh Pak meureun zaman baheula mesim kuring keur SD eta teh duka kelas sabaraha kejadian ieu. Kapan telepon oge anu krining teh kan langka kene. Maka beliau mendapat tugas ka Subang, ngaos jalan kaki. Pak, Ustaz Suraidi ngaos ka Subang ti Bandung lempang. Begitu kaditu parawek sebab lepat jadwal kedahna kamari. Tak ayeuna tiasa konfirmasi saat laras teh jadwal abdi kan tiasa harita mapan hese. Begitu Pak sumping ka Subang parawek wih deui. Lempang deui mapah deui. Bulak-balik tah Pak. Bandung Subang. Punten Pak. Lalu sampailah ke Pajagalan. Punten ya. Ini pengajaran penting. Kan karena malam dari situ wih deui teh kana ngaosna wengi. Di Masjid Pajagalan bari kikieuan Pak tah. Ada Ustaz Abdurrahman keur naon Suraidi gitu. Senasan ieu we carangkeul coba. Cigana lamun ayeuna tapi teu aya keur orang Karawang mah teu balik panitia tengah bejaan. Mun kitu mah kunaha mah kamari teu balik ieu can tadi teu boga ongkos gitu kan. Contoh Pak. Cigana lamun sim kuring mentalna siga ayeuna kieu keneh. Kajadian siga kitu kajen ngalungkeun kartu. Kajen keluar tina korps mu balik Persis. Meni kieu-kieu teuing jihad teh gitu. Nabi ge teh kitu-kitu teuing minimal kanu onta. Ieu mah lempang. Cok Pak, 1, 2. Ini saya dapatkan sejak sanawiyah. Kejadian-kejadian ini ditanamkan itu agar ikhlas itu didikan. 2. Begitu mau pengajian masih di Kabupaten Bandung, tidak ada jalan untuk menuju lokasi kecuali harus menyeberang Sungai Citarum. Biasanya pakai rakit kalau menyeberang sungai. Satu saat sedang banjir besar Citarumnya rakitna palid. Pak, sementara yang terbayang umat nunggu ngojay Pak. Menyeberang baraseh tah. Maka ngaji pakai baju pinjam ti jamaah bari nungguan garing. Beres ngaji banjirna masih keneh ngojay deui. Nu garing baseuh deui. Sok Pak tah. Itulah saya katakan bahwa ikhlas bukan dadakan, harus didikan. Urang mapan hujan seetik oge kamu stami punten abdi rieut gitu kan. Tapi teu aya di Karawang mah, di Bandung ya mah. Baheula teu boga motor loba alasan. Geus aya motor aya loba kempes gara coba.
Atau umat nungguan akhirna teh geus cek umat teh si eta mah moal datang gerah hujan kieu mah bujang-bujang hujan gede teh hujan wae ge josok rieuit si eta mah gitu. Itu Pak sederhana Pak. Jadi disinilah penting bahwa yang namanya ikhlas berjamiah itu entong teori, tapi cara sepuh orang mah diujikan di lapangan. Yang saya usulkan waktu itu kepada Ustadz Sayub bidang dakwah PW mu balik di cross. Yang biasa di daerah-daerah nu nyaraman alungkeun ngajina teh kitu. Kudu ngasaan. Anu tadi ngaji ka jalan anu ojek wae teu asup. Tapi dangdut asup coba gitu. Dariut atuh Pak. Urang teh ya asli cara pengajaran di Persis itu justru diterjunkeun supaya ikhlas nate bukan dadakan. Jadi nu biasana dina tadi medan-medan dakwah mengelola jamiah anu nyaraman dialungkeun kanu terjal. Pak abdi wae ge teh apal ngaranna naon nyingcet da tina peta Indonesia teh eueuh daerah eta mah. Urang teh puntennya budak teh ngabejaan tah panitia. Hanas ginding make jas pantopel leucir herang. Taneuhna wae sakieu apa kandalna dina sapatu gitu. Ojek wae teu asup. Acara naon? Acara hajatan tablik akbar dina pangaosa. Tapi siangna coba ka daerah terpencil dangdutna dangdut modern aya jam 2. Penting kudu ngaji, jam 2na dangdutan simkuring kudu nerangkeun naon, Pak. Nu puguh mah kaganggu kailasan. Begitu kadinya cek urang teh ojek wae teh asup tapi dangdut asup. Maka daya delajah dakwah dangdut lebih kuat. Segana orang mah kasentong di jadwal deui, Pak. Tak itu yang disebut dengan bahwa yang namanya ikhlas nggak bisa dadakan, harus didikan. Makanya diatur ku Ustadz Abdurrahman teh alungkeun. Anu tadi orang Kabupaten Bandung Ustadz Suhada kaci anyurkeun. Gitu Pak. Itu teh by design. Bukan by accident. Ustadz Surayadi kaci awikeun. Eta teh marukan kumaha? Nu cek aya nama disebut mutasi. Nah, itu diantara contoh-contoh konkret dari dalil oleh orang tua kita di jamiah dipraktekkan. Jadi kudu ngalaman cek barudak aya nama tina lahan dakwah anu tadi baseuh cenah ka jibrug. Sampai kanu garing koredas. Bahkan suatu saat sampai sekarang satu saya sampaikan. Jangankan kita diberi, kita nu kudu mekal. Itulah cara kemarin safari dakwah ke daerah. 1 minggu 10 hari. Jam 2 harus berjalan di hutan. Orang Sumatera wae sarieuna. Urang dianggap wanian, Ustad wanian jam 2 di hutan belantara di Sumatera. Kami saja tidak berani. Kami mah bukan berani teu apal. Saprak teh apal jadi ludeng. Saprak apal orang Sumatera wae ge arembung. Terkadang mah kita nu kudu mere, Pak. Dewan Hizbah itu sampai 10 juta ngabagikeun buku ka tiap daerah. Itu kan uji keikhlasan. Nah, ini yang disebut dengan ikhlas berjamiah itu harus didikan, bukan dadakan. Maka dengan didikan inilah catatan-catatan yang tadi disampaikan oleh Nabi, oleh para sahabat, sampai kepada para ulama. Ini menjadi betul-betul menjadi vitamin di dalam mengawal setiap khidmat di jamiah. Bisi pajarkeun urang pangripuhna gitu. Sebab ternyata urang mah geus nikmat. Duka pedah nikmat teuing jadi gampil kaganggu kaikhlasan. Ari baheula mah lantaran ku susah gitu. Lantaran susah jadi pageuh ikhlasna kuat, saprak nyaman jadi loba kagoda gitu, Pak. Nah, ini contoh yang juga diajarkan kepada kita ikhlas sebagai didikan bukan dadakan. Seperti yang disampaikan Fudail bin Iyad
ketika memahami kata ihsan dalam firman Allah surat Al-Mulk ayat 2. Ketika Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa arti ahsanu amala? Artinya adalah akhlasahu, yaitu yang paling ikhlas, wa aswabahu, yang paling benar. Maka kata Fudel, sesungguhnya jika amal dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar kaifiat, maka tidak diterima, gagal, bersih amal niatnya, ruksak carana, ditolak. Begitu juga jika amal itu benar secara kaifiat tetapi tidak ikhlas, sama, ditolak. Sehingga agar amal itu diterima makbul harus memenuhi dua pilar utama, yaitu ikhlas sebagai dasar dan benar sebagai kaifiat. Maka Fudel bin Iyad, salah seorang ulama besar di generasi tabi'in atau jelang tabi'ut tabi'in ini, kemudian membacakan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 110. Yang terakhir, nasihat juga disampaikan oleh ulama generasi berikutnya. Misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, beliau memberikan nasihat kepada temannya sekaligus muridnya yang populer dipanggil dengan sebutan Abu Musa. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, manusia resep, manusia dapat menerima ijtihadmu, maka itu mustahil didapat. Jadi lamun urang dakwah hayang dipikar resep ku berbagai segmen, berbagai kelompok, kapake ku berbagai kelompok, kata Imam Asy-Syafi'i itu mustahil. Kalau fatwa kita ini ingin menyenangkan semua pihak, itu mustahil. Bahkan sekiranya ada dai yang bisa kapake ku kabeh golongan, kata Ustadz Abdurrahman, curigailah, maka dai itu telah berkhianat terhadap ilmunya. Jadi kapake ku kabeh, ku ahli bid'ah kapake gitu, ku ahlu sunnah kapake, kuno tadi tukang sholat kapake, ku ahli maksiat kapake, berarti ada apa-apa. Disebat nate bu, kalau bahasa orang tua mah mubalik teko, sim kuring nganggo bahasana mubalik tukang baso gitu. Jadi kuma konsumen, mang kurang kecap kecapan gitu. Mang kurang uyah-uyahan. Mang cenah kurang tadi kurang naon saos-saosan. Mang kurang roda-rodaan gitu. Tete mau balik baso. Maka tidak mungkin fatwa persis harus menyenangkan semua pihak. Tidak mungkin dakwah persatuan Islam bisa diterima oleh semua kalangan. Itu mustahil, kata Imam Asy-Syafi'i. Maka disinilah ujian bagi kita. Maka kata beliau, jika demikian karena yakin moal bisa diterima oleh semua pihak, kumaha atuh lain diajar retorika dakwah diteruskan terus strategi lain dah moal bisa. Maka bukan perkuat skillmu, tapi cek bahasa orang Karawang mah perbaiki attitude-mu. Pasti Anda akan siap mendapat penolakan, berarti ikhlasnya sing bener. Gitu Pak. Saya ulangi Pak.
Kulantaran orang pasti tidak akan diterima oleh semua pihak, karena mustahil bisa masuk ke semua segmentasi. Lain terus kursus skill bagaimana strategi dan mal bisa. Tapi kita harus siap adanya penolakan. Berarti ikhlasna nu kudu diajar sing bener gitu. Suatu saat kita akan dihadapkan pada komunitas nu nolak dakwah urang. Kumaha cara nolakna teh? Lain diusir dengan nuhun-nuhunkeun acan. Teu pisan nyebutkeun terima kasih. Padahal geus dibantuan ku PZU daerah eta teh. Tara aya jalma ka Masjid Persis tapi keur banjir mah ngarungsi ka Masjid Persis. Nya diungsikeun di Masjid Persis, terus dipasihan bantuan. Emang jauh langsung daek cenah mudah-mudahan we asup aranggota kan gitu mah. Nyakeun mae harapan mah, kenyataan teh bujeng-bujeng asup anggota anggar we ngewa ka Persisna. Cik rek naros rek nuluykeun moal bantuanana. Sigap tidak pernah diapresiasi dengan berjibaku di setiap bencana. Surulhon pasang badan untuk jaga tadi kedaulatan masyarakat. Terus teh nu nganuhunkeun cap jempol wae henteu gitu. Itu contoh, Pak. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, bukan belajar strategi agar kita bisa diterima dan moal bisa, tapi pertebal, perkuat ikhlasmu. Berarti siap ditolak, Pak. Gitu, Pak. Nyari gitu mah diusir biasa, mending kena diusir daripada diterima tapi tadi nuhun-nuhunkeun aca. Gitu, Pak. Teu pisan tadi nganuhunkeun. Mending diusir sekalian, diusir mah puguh, ieu mah didinya tapi teu dihargaan. Tak gitu, Pak. Nu disebut ikhlas itu bukan dadakan, harus didikan. Dan ini harus terus dilatih. Oke, tambahkan terakhir satu lagi. Dari Imam Ibnul Qayyim. Saya ambil salah satu di antara cuplikan. Nanti ada 6 kitab yang bisa dipakai rujukan sebagai kurikulum agar kita semakin pandai mendidik ikhlas bagi diri, terutama bagi aktivis jamaiyah. Yaitu Imam Ibnul Qayyim, saya ambil terjemahnya kurang lebih seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Pinuh, berat tapi tak bermanfaat. Saya ulangi, amal tanpa ikhlas seperti musafir yang mengisi kantong perbekalan dengan kerikil pasir. Memberatkan tapi tidak bermanfaat. Rek dijual mau payu kena bala-bala acan dasa kantong sakumaha atau kasih nyeun tadi naikkeun bata wae mah naik gitu. Ya. Nah, dalam kesempatan lain beliau mengatakan jika ilmu bermanfaat tanpa amal, tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Saya ulangi, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Bapak Ibu, inilah di antara beberapa contoh baik firman Allah, sabda Rasul, nasihat para ulama, termasuk beberapa contoh ulama di Jamiah Persis. Bagaimana ikhlas
sifat yang mewah sedemikian rupa menjadi amal yang mudah untuk diwujudkan, maka tidak ada lain kuncinya bahwa ikhlas harus ditanamkan sebagai bagian dari pendidikan, karena tidak mungkin tertanam karena dadakan. Mudah-mudahan semua ikhwatu iman di jenjang manapun berjamiah, sebagai apa dia atau bukan sebagai siapa-siapa, maka tidak akan mengurangi nilai kemuliaan di hadapan Allah. Saat kita terima amanah ini, saat kita kelola kepercayaan ini sebagai wujud kita ibadah kepada Allah, maka insya Allah moal aya jalma ikhlas nu teu buahan. Jelema ikhlas mah pasti buahan. Ada yang cespleng buah nate, ada yang masa lama. Andai kata tidak berbuah di dunia, sudah pasti nanti berbuah di akhirat. Oke, nasihat kembali saya sampaikan dari guru-guru dan orang tua kita. Kemuliaan hidup di jamiah bukan diukur berada di depan atau di belakang. Sebab kemuliaan bukan diukur oleh posisi. Depan belakang bukan ukuran kemuliaan, tetapi ukuran kemuliaan seberapa banyak dharma bakti untuk Islam melalui wadah jamiah. Si A jadi ketua cabang belum tentu mulia. Si B hanya sekedar anggota belum tentu hina. Sebab jadi ketua PC dan jadi anggota mah bukan ukuran kemuliaan, tapi ukuran beratnya tanggung jawab. Maka tanggung jawab imam dan makmum tentu berbeda. Maka boleh jadi ukuran mulia makmum yang lebih mulia daripada imam, karena ukurannya bukan depan sebagai imam, belakang sebagai makmum. Maka boleh jadi lebih banyak bapak ibu yang tidak menjadi dai yang lebih mulia di hadapan Allah. Walaupun sepertinya kami secara lahiriah itu mulia sebagai korps mubalik, tapi tidak begitu. Maka inilah yang harus menjadi ukuran perjuangan di jamiah persatuan Islam, bukan depan dan belakangnya, tapi dharma bakti, karya apa yang bisa kita dedikasikan. Insya Allah, Allah melihat kita, Allah muasalah nyatet, Allah tidak buta. Innallaha, Allah tidak akan pernah la yukhliful mi'ad, menyalahi janji yang telah ditetapkan. Insya Allah esok lusa jihad jamiah atas dasar keikhlasan dan kaifiat yang benar, tak lama lagi akan memanen buah yang telah dirintis oleh para sesepuh, tak terkecuali di Karawang ini. Maka mudah-mudahan pelaksanaan musda Ahad ya. Nah, Ahad akan diselenggarakan musda. Tentu bagi aktivis jamiah, khususnya di lingkungan Persis, acara-acara jamiah musda, muscab, musja, bahkan sampai muktamar, itu bukan sekedar acara seremonial ngagugurkeun kewajiban berorganisasi, tetapi itu bagian dari kita mewujudkan keikhlasan. Lamun teu aya musda, Ustaz bisi pajarkeun jamiah teh nu nini uing. Kekeuh we ku eta wae dikekeuweuk kitu, maka diserahkeun ka umat.
Aya nu tadi muhafadhah ala qadimi sholih. Lanjutkan gitu kan. Teta teh kitu kaidahna teh al muhafadhah ala qadimi sholih, lanjutkan gitu teh. Bahasa Arabna teh kitu. Ada yang al akhdu bil jadidil aslah, maka diganti dengan yang baru yang lebih maslahat. Tak ukuranna teh olah diganti hina, bukan. Tetapi setiap orang punya peluang untuk berkhidmat di jamiah, menggapai apa? Kemuliaan di hadapan Allah. Walaupun belum tentu dipuji ku anggota, walaupun belum tentu kapake ku semua PJ, tapi insya Allah dengan 2 trik tadi, yaitu ikhlas dan benar di dalam beramal, maka akan berbuah di dunia yang sudah pasti berbuah di akhirat. Bapak Ibu, itulah hanya sekedar cuplikan dan catatan ringan dari sekian banyak petunjuk ilahi dan pancaran sinar nabawi yang bisa saya sampaikan. Maka petunjuk yang sesungguhnya tentu jauh lebih banyak dan lebih dahsyat daripada ini. Tetapi karena semata-mata kedoipan Amin Muhtar, petunjuk Quran dan Sunnah serta nasihat ulama, khususnya yang kami alami sejak kami pesantren dan aktif sekarang di jamiah, mudah-mudahan menjadi nutrisi dan energi agar kita senantiasa menjaga rasa khidmat di jamiah untuk izzah Islam wal muslimin melalui upaya menyamakan satu rasa, suara dan usaha demi izul Islam wal muslimin di masa sekarang dan masa yang akan datang. Akhirnya waktu jua yang memisahkan kita. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali di Jumat kelima tahun depan. Kalau tidak ada Desember, di Jumat yang ke-7 itu pun lamun teu hujan. Saya serahkan dulu ke penata acara. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan bebas sebanyak mungkin, karena nanti DKM yang akan menjawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi ketika melihat contoh-contoh kita dari bambu ke subang jalan kaki, nah kita terjadi itu ya, baik itu kelentang tidak apa tadi ada apa itu ya, itu jadi nah cuma mudah-mudahan ini sebuah cerminan kita semua terkait dengan apa yang disampaikan. Tapi tadi yang ingat adalah ikhlas itu bukan dadakan, tapi merupakan didikan. Mudah-mudahan kita berada baik di KK, baik di Jamiah, baik di lingkungan-lingkungan yang lain, dan itu bagian dari sebuah pendidikan kita, sehingga benar-benar kita semua merasakan bagaimana ikhlas adalah sebuah kebutuhan. Dan tentu saja dari apa yang disampaikan Ustaz, banyak hal yang perlu kita pertanyakan ataupun juga mungkin bukan persoalan lain, persoalan agama yang lain yang kita pertanyakan dan bisa kita buka. Maka oleh karena itu kami persilahkan dari jamaah yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibicarakan oleh Bapak tentu itu kan berarti ilmu Pak.
Pak, mohon disebutkan nama, Oh ya, nama, domisili dan hobi ya, gitu. nama saya ada Solihan Pak. Saya anak Kirnas Jaya, SD 54 12. Saya ingin bertanya nih Pak, apa yang jabatan Bapak tentu tertulis ya berdasarkan laporan nanti. Cuma yang saya tanyakan ini berdasarkan ilmu Pak, dibuat dari jangkauan ilmu sosial gitu Pak ya. Bagaimana tuh Pak? Saya kan ini selalu jadi bawahan gitu ya. Bawahan. Dalam dalam kerja. Tentu kan kita berhadapan itu walaupun mereka orang sekolah, orang yang apa gitu ibadah, itu kan hanya sekedar predikat. Kalau tidak mereka itu berusaha secara itu benar-benar secara mereka sholat, hanya bentuknya sholat saja. Tentu kan yang dihadapkan itu hanya tak itu dan tak hidup gitu, kekayaan dan bangsa. Bagaimana kalau mereka itu tidak akal terhadap kita kepada mereka itu mengabaikan Pak, pas kita tuntut kita tidak ikhlas gitu Pak. Bagaimana jawaban dari Bapak? Bisa ketangkap tuh, agak pecah. Pak, agak pecah suaranya Pak, bisa maju seperti itu Pak. Suaranya nggak didapat, ini bisa maju sedikit. Ya, poinnya Pak, poinnya apa? Ininya suaranya pecah nih. Iya. Coba jangan pakai mic Pak. Kedudukan saya gitu ya, saya sebagai ini Pak, dengan orang-orang yang berpangkat, orang yang kaya gitu Pak, untuk menjabatkan bentuk ikhlas itu Pak, menurut Bapak bagaimana? Sedangkan manusia itu kan bukan malaikat Pak. Iya. Saya rasa kecewa gitu. Kok nggak benar? Saya itu selalu saya tuntut Pak perbuatan itu, karena saya punya kekuatan itu walau tak puluh lima kalau bisa. Iya. Saya tidak akan mati Pak, walaupun di rongrong sama siapapun saya pasti berani melakukan saya. Karena bentuk kekayaan itu saya rasakan dari Allah, angkat bumi. Bagaimana menurut Bapak? Iya, iya. Tuh, lihat Pak, ini terima kasih pertanyaannya. Ikhlas itu hubungannya dengan hati, yaitu pada saat kita menjalankan satu tugas bukan karena disuruh oleh atasan, tapi kita melakukan karena Allah. Adapun tadi dalam tanda petik ada kekurangan, ada pengkhianatan, ada penyelewengan, termasuk kedoliman, itu tidak berkenaan dengan tidak ikhlas. Itu harus diluruskan. Maka meluruskan penyimpangan tidak berarti mengganggu keikhlasan. Itulah yang disebut dengan amal. Ikhlas adalah dasarnya, maka tindakan adalah amal. Itu berbicara kaifiat. Contoh, saya disuruh oleh atasan, tugas saya itu adalah 4. Lalu saya 4 selesai, tidak ada apresiasi, entong nyeri hati gitu Pak. Itu kalau ikhlas. Tapi pada saatnya aturan misalkan di kantor atau tadi di masyarakat, yang bagus harus diapresiasi. Contoh, diberi hadiah, ternyata atasan tidak melakukan, itu tidak berarti terganggu keikhlasan. Itu membicarakan hak dan kewajiban. Boleh, karena itu beda bab. Bukan bab ikhlas, tapi bab urusan hak dan kewajiban. Jadi 2 aspek, ikhlas dan amal. Ikhlas berkenaan karena siapa, amal berkenaan dengan hak dan kewajiban. Jadi boleh kalau yang itu, selama kita memang siap. Tapi kalau bisa jadi pi omongan, sapraku bapak dituntut, Pak, kan saya sudah kerja opat nih selesai, mana ya bonus? Gitu. Bapak tidak memberi, itu bukan berarti saya tidak ikhlas, sudah jadi aturannya mana. Ternyata kalau kapi omongan akhir bapak teh tabungkeun we di akhirat kayak kuaing ditagih sia eta mangga gitu. Gitu maksudnya Pak. Paham ya? Iya gitu. Ya. Silakan. Ya. Pak bisa agak maju lagi biar enggak ini pecah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Oh DKM. Oh ya. Yang saya tanyakan sesuai dengan pembahasan kami. Yang saya dulu, ketika seseorang mengerjakan perbuatan yang salah, kemudian dia minta ampun kepada Allah dengan perbuatan salah, Allah mengenalkan yang khusus kepada saya. Nah, kemudian selama ini kita melakukan kegiatan kita banyak yang dikasihkan mungkin tadi dikatakan bahwa apabila kita mengerjakan amal ibadah tidak ikhlas meskipun benar itu tidak ada kemahalan. Nah, berarti kan nilainya kosong. Supaya nilainya seperti tadi orang dosa mengampun dihapus. Pak sebentar Pak, ya, tidak tertangkap. Bapak bisa maju sedikit, suaranya pecah Pak. Perbuatan dosa, Coba Pak jangan pakai mic Pak. Ya. perbuatan dosa apabila minta ampun dihapus. Perbuatan amal ibadah kita dilakukan ikhlas, benar tapi tidak ikhlas, tidak ada nilai pahala. Nah, tadi dosa bisa terhapus dengan perbuatan nasuha. Nah, nilai yang tidak ada apakah bisa muncul dengan perbuatan kita? Iya. Dengan minta ampun selama ini atas perbuatan-perbuatan yang gelap tidak ikhlas. Ya betul. Ya terima kasih Pak. Gini Pak, jadi perlu saya sampaikan bahwa taubatan nasuha itu ada dua bentuknya. Satu, sekiranya kita maksiatnya murni kepada Allah, berarti taubatan nasuha cukup dengan 3 perbuatan. Satu, kita menyesali atas apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, maka dilanjutkan dengan segera berbuat baik. Tapi kalau kesalahannya kepada manusia, nggak jadi tobat nasuha kecuali harus minta maaf. Atau apabila berkenaan dengan harta benda harus dikembalikan. Contoh mencuri. Tidak cukup sekarang kita mencuri, tobat kepada Allah, tapi apa yang dicuri dari orang lain harus dikembalikan. Itu baru namanya tobatan nasuha. Ada murni kepada Allah, ada ternyata juga dosa kepada sesama hamba Allah. Itu yang pertama akan mendapatkan tobat, namanya magfirah. Magfirah sampai tidak berbekas. Nanti di akhirat keburukan bekas dosanya itu namanya gufron. Nah, berarti dalam hubungan dengan ikhlas, maka ikhlas itu juga bisa dengan tobat. Hanya bedanya kalau ikhlas itu yang dibersihkannya adalah hati, sementara dosa tobatan itu maksudnya dosa fisikal. Paham Pak? Saya ulang ini. Kita tidak ikhlas nih. Hari ini kita ngajar tidak ikhlas karena Allah. Berarti apa yang kita perbuat itu kosong. Lalu kita tobat. Berdasarkan pengertian tobatnya bagaimana? Diperbaharui. Sekiranya waktu itu juga masih berlangsung amalnya, dikembalikan jarum hatinya. Contoh, Bapak ngajar nih bukan karena Allah. Sadar di tengah jalan sedang ngajar, belok niatnya, dikembalikan lagi. Boleh. Bisa. Itulah yang dimaksud dengan tobatan nasuhanya. Karena perbuatan hati ikhlas itu. Sementara yang tadi 3 itu untuk amal jawarih, perbuatan fisik. Atau setelahnya Pak yang kemarin gagal. Maka kita tobat besoknya untuk ngajar lagi. Berarti betul-betul diluruskan jarum hati. Itulah yang dimaksud tajadud al-ikhlas, memperbaharui. Jadi bahasanya bukan taubatan, tapi tajadudan, memperbaharui keikhlasan. Karena ikhlas hati, sementara taubat untuk jawarih,
perbuatan amal. Begitu Pak. Jadi jangan bosan tajadud, dievaluasi. Bahkan Imam Ibnul Qayyim itu mengajarkan muhasabah itu 2, sebelum beramal, setelah beramal. Jadi sebelum beramal, muhasabah itu tanya dulu, kita melakukan ini karena siapa? Sekiranya kita benar ini karena Allah, mengamalkannya harus sesuai kaifiat Allah. Setelah selesai dimuhasabah lagi, lempeng niatnya, konsisten atau belok di tengah jalan. Itu diantara contoh dan cara. Namanya muhasabah qabla wa ba'da. Begitu Pak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk tajadud, memperbaharui keikhlasan yang kita miliki. Begitu. Terakhir asli, karena perjalanan masih jauh. Tuh kan pala linter da orang Karawang mah. Pak kapayun Pak. Alhamdulillah kapayun teh katingali. Kapayun. Palide palah. Tuh kan katingali kasepna Pak Haji tinggal itu kan. Ketua PC Wadas ya. Salat Jumat. Saya baca Ustaz Dewa terkait Jumat. Itu yang teori Jumat berapa? Perempuan kecil sakit sama saya. Ya. Sekarang orang yang sedang sakit boleh dari Jumat. Ya. Itu referensinya apa saya? Ya. Membaca. Ya. Ya, terima kasih. Ini penting pertanyaan juga dalam bab amal Pak Haji. Kalau tadi bab keikhlasannya, ini amalnya. Supaya amal diterima harus benar. Jadi lihat Bapak Ibu. Boleh tidak itu untuk memudahkan orang awam. Arti asalnya bagi musafir tetap wajib hanya punya rukhsah. Jadi musafir mendapat rukhsah tidak Jumat, berarti dia tetap wajib karena tidak ada rukhsah tinu sunat, tidak ada rukhsah tina mubah. Itulah yang dimaksud. Nah, Dewan Hizbah memberikan pilihannya 2 keputusannya. 1, apakah musafir mau tetap Jumatan? Ketika musafir mau Jumatan, setelah itu tidak ada jamak dengan asar, maka tidak boleh niat jamak. Selesai biasa wiridan, sholat sunat, setelah itu qomat, sholat asar pada waktu zuhur di hari Jumat. Itulah pilihan musafir nu tetep pada Jumat. Maka ada peluang untuk asar ditarik, tapi bukan jamak. Yang kedua, bade lohoran gitu. Sekarang musafir mual Jumatan bade lohoran, maka berlaku jamak qashar zuhur dan asar. Berarti musafir tidak dikecualikan dari wajib Jumat, hanya dia mendapat fasilitas rukhsah. Jumatan boleh narik asar di waktu Jumat, atau mau lohoran ada jamak qashar. Begitu maksud Dewan Hizbah. Sekiranya kalau ada salah paham dalam bahasa, maksudnya mah supaya mudah dipakai orang awam. Boleh tidak teh maksud nama rukhsah. Begitu Pak Haji? Ya. Terakhir cukup ya? Oke, kalau cukup sudah ya. Nah, itulah Bapak Ibu sanes kirang sono dahoyong nama DBK subuh ngajina. Lantaran Jumat kalima mah panduka iraha deui. Tapi karena sekali lagi inilah yang harus kami tunaikan, berbagi tenaga, waktu dan ilmu
dengan ikhwatu iman di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang tersaji pada malam hari ini tercatat dengan tinta emas malaikat yang akan kita gapai catatan ini kelak di akhirat di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan seluruh jajaran DKM Masjid Nurul Amal tak akan kenal lelah di dalam mengawal setiap langkah dakwah untuk izzah wal muslimin, Islam wal muslimin melalui amanah Qayyimul Masjid. Begitu juga untuk jajaran Jam'iyah Persatuan Islam keluarga besar Persis di Karawang diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah di dalam mengelola setiap amanah dakwah untuk izzah Islam wal muslimin melalui wadah Jam'iyah Persatuan Islam. Akhirnya saya amit mundur amit mungkur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa mudah-mudahan sampai kembali ke Bandung melanjutkan tugas lain dalam keadaan lancar di perjalanan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan wa imaratis sufaha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua telah bersama-sama mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Amin Mukhtar dan juga dialog atau tanya jawab. Mudah-mudahan semua itu menjadi ilmu bagi kita semua dan menjadi modal untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami atas nama DKM mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustadz Amin Mukhtar juga rombongannya. Juga kami mengaturkan jazakumullah khairan katsira kepada jamaah baik dari Karawang Timur, Majalaya, Lemah Abang, Kutaulia dan juga tuan rumah Rengas Dengklok, juga jamaah Masjid Amal. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Akhirnya kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.